Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aisyah Septika, Gewina Rizky Amanda, dan Harnum Ningrum akan menjelaskan tentang single index model dan beta. Pada tahun 1963, William F. Sharpe mengembangkan single index model. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input dalam perhitungan Markowitz, di mana model Markowitz merupakan model yang digunakan untuk menghitung return dan risiko dari portofolio, baik portofolio dengan 2 aset ataupun portofolio dengan banyak aset. Single index model dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio. Single index model didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar, atau disebut dengan common response. Contohnya, jika di Indonesia kita miliki IHSG yang merupakan indeks harga saham pasar, maka ketika IHSG mengalami kenaikan, saham-saham yang ada di dalam indeks tersebut juga ikut naik. Hal ini didasarkan bahwa return dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar common sense tadi, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan RI adalah return realisasi dari sekuritas ke I sama dengan alpha I, yaitu komponen return sekuritas I yang tidak dipengaruhi return pasar, ditambah dengan beta I dikali RM. Beta I merupakan ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar, dan RM merupakan return indeks pasar. Kemudian ditambah dengan EI, yaitu kesalahan residu. Single index model membagi return sekuritas ke dalam 2 komponen utama. Yang pertama, komponen return unik. Komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar dilambangkan dengan alpha I. Komponen return yang unik hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang hanya mempengaruhi perusahaan tertentu saja. Yang kedua, ada komponen return pasar. Komponen return yang berhubungan dengan return pasar dilambangkan dengan beta I. Komponen ini menyangkut kejadian-kejadian makro yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Pembahasan berikutnya ialah mengenai cara menghitung return dari masing-masing saham serta pasar. Return saham adalah tingkat pengembalian yang didapatkan melalui sejumlah investasi pada saham. Return saham dapat dihitung dengan rumus pertama yang ada pada layar, dengan keterangan sebagai berikut. RI merupakan return dari saham I, PT merupakan harga pada periode T, PT-1 merupakan harga pada periode sebelumnya. Selanjutnya ialah return pasar, merupakan tingkat pengembalian yang didapatkan melalui investasi pada seluruh saham yang ada di bursa, di mana pada penelitian return pasar tercermin pada return indeks LQ45. Return pasar dapat dihitung dengan rumus kedua yang ada pada layar, dengan keterangan sebagai berikut. RM merupakan return pasar, IT merupakan indeks pasar periode pengamatan, IT-1 merupakan indeks pasar pada periode sebelumnya. Selanjutnya ialah cara menghitung expected return. Expected return ialah return yang diharapkan oleh investor akan dapat dihasilkan oleh investasi yang dilakukannya. Dapat dihitung dengan rumus pertama yang ada pada layar dengan keterangan sebagai berikut. RI merupakan expected return saham I, RIT merupakan return saham I, N merupakan jumlah observasi. Selanjutnya, expected return pasar merupakan return yang diharapkan oleh investor dapat dihasilkan oleh pasar dan dapat dihitung dengan rumus kedua yang ada pada layar dengan keterangan sebagai berikut. RM merupakan expected return pasar, RMT merupakan return pasar pada periode T, N merupakan jumlah observasi. Pembahasan selanjutnya ialah cara menghitung risiko portofolio. Risiko portofolio merupakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dan return yang diharapkan. Bisa dihitung menggunakan rumus yang tertera pada layar dengan keterangan sebagai berikut. Sigma M kuadrat merupakan variance return pasar. RMT merupakan return pasar pada periode T. ERM merupakan expected return pasar.
N merupakan jumlah observasi. Yang selanjutnya yaitu beta. Beta merupakan koefisien yang mengukur pengaruh return pasar terhadap perubahan yang terjadi pada return saham. Beta dapat dihitung terlebih dahulu menghitung covariance antara return pasar dan return saham dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan covarian IM itu covarian antara return saham I dan return pasar, RI return saham I, ERI expected return saham I, RM itu return pasar, ERM expected return pasar. Selanjutnya beta dapat dihitung dengan rumus beta saham I sama dengan covarian antara return saham I dan return pasar dibagi varians return pasar. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan single index model. Menentukan portofolio yang optimal akan lebih mudah jika didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka yang dimaksud adalah rasio antara excess return dengan beta. ERB adalah selisih return ekspektasi dengan return aktiva bebas risiko dengan perhitungan rasio sebagai berikut. Dapat dilihat di layar dengan keterangan ERB adalah excess return to beta sekuritas ke I, ERT adalah return ekspektasian berdasarkan single index model untuk sekuritas ke I, RBR adalah return aktiva bebas risiko, dan beta T merupakan beta sekuritas ke I. Portofolio yang optimal akan berisikan dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB rendah tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan besarnya cut-off ERB. Yang pertama, urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke kecil. Yang terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai CI. Hasil perhitungan nanti akan menunjukkan yang pertama, besarnya cut-off point adalah nilai CI yang terbesar. Yang kedua, sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama nilainya. Kemudian yang ketiga, ERB di titik C adalah nilai ERB yang kecil, tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.